Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para asatidzah wal ustazat, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Haji Ubaidillah bin Bapak Haji Muhammad, beserta para putra dan putrinya, termasuk juga istrinya Al-Mukarramah Ustazah Hajah Maisuri, yang pada malam hari ini almarhum sudah 1 pekan lebih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Pada malam hari ini alhamdulillah wa syukrulillah, kita sama-sama duduk di majelis yang mubarak dalam rangka turut mengiringi doa. Telah kembali saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, almarhum Bapak Haji Ubaidillah bin Bapak Haji Muhammad. Dengan doa-doa kita memohon kepada Allah, semoga almarhum Allah jadikan min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair. Para bapak hadirin sekalian, bagi kita terutama warga Musholla Al-Barkah, warga Musholla Al-Mukarramah, dan para handai tolan pasti kenal benar, kenal banget dengan almarhum. Saking kenalnya, kita ingat kebaikan-kebaikan almarhum. Terkadang pula kita ingat ada hal-hal yang kurang baik dari almarhum. Tetapi mulai sejak tanggal 3 Oktober yang lalu, ketika almarhum sudah dipanggil oleh Allah, sudah harus pulang kampung, kita semua sejak hari itu yang diharuskan adalah hanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya saja. Sudah tidak boleh kita sebut-sebut, kita ungkit-ungkit, kita ceritain keburukan-keburukannya. Karena yang namanya manusia punya kebaikan, punya juga keburukan. Tapi sejak tanggal 3 Oktober yang lalu dan seterusnya, kita sudah tidak boleh menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Karena Nabi kita memerintahkan begitu. Uzkuru mahasina mauta. Kata Nabi, sebut-sebut kebaikan orang-orang yang sudah mati. Jadi orang-orang yang sudah mati kita tidak boleh nyebut-nyebut kejelekannya.
Kenapa dilarang menyebut kejelekan-kejelekan orang-orang yang sudah mati? Kata Nabi, wa antum syuhada'u fil ard. Karena kalau kamu sebut-sebut kejelekannya, maka kamu menjadi saksi di hadapan Allah. Saksi untuk menjerumuskan almarhum ke dalam nerakanya Allah. Oleh karena itu, sebut-sebut kebaikannya saja. Jangan kita sebut kejelekan dan aib dosa-dosa yang pernah dilakukan. Para bapak hadirin sekalian, karena itu pada malam hari ini catatan saya ada 4 poin yang saya sampaikan. Kalau nanti kepanjangan ya sedapatnya. 1 poin dapat 30 menit turun. Ya Pak ya. Jangan panjang-panjang. Para bapak hadirin sekalian, setiap orang pasti pernah melakukan dosa. Setiap orang pasti punya dosa. Apalagi kita manusia biasa, bukan nabi. Kita semua punya dosa. Orang biasa, mau dia petani, mau dia pedagang, mau dia tukang beca, gojek, mau dia guru, mau dia ustadz, semuanya punya dosa. Karena kita tempatnya berdosa. Oleh karena itu buat kita semua, kalau kita merasa kita punya dosa, yang pertama yang harus kita lakukan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal menjemput kita. Jadi kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia, kata Rasulullah, punya dosa, punya kesalahan. Sebaik-baik orang yang punya dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap hari Pak, kita bertaubat. Minimal istighfar. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berapa kali Pak sehari itu kita baca? Minimal 100. Minimal 100. Kalau kita belum baca itu setiap hari 100 Pak, berarti kita belum mau menghapus dosa kita. Justru dengan kita beristighfar, dengan kita bertaubat setiap hari 100 kali, berarti kita berusaha setiap hari hapus dosa-dosa kita. Rasulullah aja Pak, dalam satu riwayat hadisnya, beliau selalu membaca istighfar, membaca taubat tadi itu Pak. Wa atubu ilaihi mi'ata marrah. 100 kali setiap hari. Itu nabi yang tidak punya dosa. Apalagi kita yang gudangnya Pak, dosa. Sudah seharusnya kita lebih banyak membaca istighfar tadi daripada Rasulullah. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 100 kali. Kalau pengen kagak lama ya setiap habis sholat 20 kali. 20 kali, habis sholat maghrib 20 kali. Sehari berarti sudah 100. Atau yang enak menjelang tidur, pengantar tidur, megang tasbih ini baca istighfar ini. Jadi kita tidur, kita sudah minta, ya Allah hapus dosa-dosa saya.
Kalau ruh kita Pak terbang melayang dia kemana-mana. Kalau dia balik, alhamdulillah. Kalau dia nggak balik, kita sudah beristighfar. Kita sudah minta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pengantar tidur adalah apa? Istighfar. Kalau kita tidur kan Pak, ruh kita tuh keluar. Tidur itu setengah mati. Kalau kita mendusin hidup lagi Pak ya, berarti ruhnya kembali. Tapi kalau kita ruhnya udah nggak balik, nah, selesai dah. Makanya ketika mau tidur kita baca apa? Istighfar. Para bapak hari sekalian, orang-orang yang bertaubat sebanyak apapun dosa Pak yang kita lakukan, dosa bohongin orang, dosa bermaksiat, dosa berzina, dosa mabok, dosa nipu orang, dosa tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, ya, maka itu akan dihapus dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah Allah janjikan dalam surah Asy-Syura ayat 25. Di mana kata Allah, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi, bahwa Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hamba-hambanya. Setelah diterima kata Allah, wa ya'fu 'anis sayyi'at. Setelah bertaubat dan taubat kita diterima oleh Allah, wa ya'fu, Allah maafkan, Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Wa ya'lamu ma ta'malun, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi Bapak harus yakin, begitu banyak dosa-dosa yang kita punya, kalau kita bertaubat, Allah sudah janjikan dalam surah Asy-Syura ayat 25, pasti Allah terima tobat-tobat kita. Oleh karena itu Pak ya, tugas kita adalah terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin Pak almarhum sudah lama, beliau memang sakit sudah lama. Cuman kalau kata orang Jumalang apa tuh, gerayangin itu Pak ya, gerayang gitu. Kadang sakit, kadang sehat. Bahkan sebelum corona almarhum ini Pak pengen banget bisa berangkat umroh sekeluarga. Tapi karena corona akhirnya sampai Allah memanggil almarhum belum tersampaikan. Dan ini mudah-mudahan bagian daripada taubat almarhum terhadap segala kekurangan dan dosa-dosanya. Para bapak hari sekalian, itu janji Allah dalam surah Asy-Syura ayat 25. Orang-orang yang bertaubat akan dihapus dosa-dosanya. Orang-orang yang bertaubat akan diterima segala taubatnya. Kemudian janji Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana kata Nabi, at-taibu minad danbi kamal la danba lahu. Orang yang bertaubat dari segala dosa, maka orang ini seperti la danba lahu, orang yang tidak punya dosa. Artinya apa Pak? Bersih. Dengan bertaubat, maka dosa-dosa kita menjadi apa? Bersih. Makanya Nabi itu Pak ya, orang yang tidak punya dosa, tidak bersalah, selalu beristighfar, selalu bertaubat setiap hari. Kita lebih dari itu. Makanya minimal banget 100 Pak, minimal. Para bapak hadirin sekalian, bahkan orang-orang yang berlumuran dosa Pak, saking begitu banyaknya dosa yang dia punya, maka jangan takut. Kunci untuk menghapus semua dosa-dosa yang dia punya adalah dengan sebab dia apa?
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin sekalian, kemudian yang kedua yang bisa menghapus dosa-dosa kita adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Di mana kata Allah dalam surah Hud ayat 114, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu semua akan menghapus dosa-dosa. Ayat ini Pak diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir. Diceritain begini Pak. Ada orang laki-laki ngadep ke Nabi. Dia ngelapor, ya Rasulullah, tadi saya di kebon Pak, ketemu sama perempuan. Yang laki-laki itu di kebon ketemu perempuan. Ngapain Pak? Ketika dia di kebon ketemu perempuan itu Pak, dia cumbu. Dia pelukin, dia ciumin. Asal di kebon Pak ya. Sepi kali, nggak ada yang lihat. Akhirnya dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, hukum saya. Saya telah berbuat dosa karena telah mencumbu perempuan yang bukan istri saya. Cuma memang saya tidak setubuhi saja tuh perempuan itu. Pokoknya dia pelukin, dia ciumin Pak. Akhirnya dia datang ke Nabi, minta supaya dihukum. Apa Pak yang Nabi lakukan? Nabi diam aja. Kagak jawab A, kagak jawab B. Akhirnya karena Nabi diam Pak ya, laki-laki itu ngeluyur, keluar dah, pulang. Kagak disalahin, kagak diapain, kagak dibenerin. Sambil laki-laki itu keluar dari rumahnya Pak, kemudian Nabi liatin, setelah agak jauh, kata Nabi, panggil orang, sini suruh ngadep saya. Kata Umar bin Khattab, lagian kalau lu nggak ceritain mah orang kagak tahu. Sudah tahu, udah ditutupin sama Allah Pak ya, nggak ketahuan gitu Pak. Mesumnya nggak ketahuan gitu. Pakai dia apa? Ngelapor Pak ya. Jadi dibuka dewe. Padahal Allah sudah tutupin tuh, kata Umar bin Khattab begitu. Ketika dia dipanggil lagi oleh Nabi, kemudian Nabi bacakan ayat ini. Wa aqimis shalat tarafain nahari wa zulafan minal lail. Salat. Kerjain salat. Baik petang, baik malam, baik pagi, Pak, salat. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan kamu yang tadi itu mesum, itu sudah dihapus oleh Allah dosanya dengan sebab kamu melakukan apa? Sholat. Terus Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus buat orang itu aja, tidak buat kami? Mungkin begini Pak, enak banget ya. Dia habis mesum cuma disuruh apa? Sholat, dosanya apa? Habis. Banyak itu mengikuti begitu Pak ya. Besok mesum aja. Habis mesum apa? Sholat, hapus Pak ya. Kata Umar bin Khattab, apakah ya Rasulullah ayat ini khusus buat orang itu saja? Kata Nabi, tidak. Ayat ini untuk kita semua. Artinya apa Pak? Kalau ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan-kebaikan itu sudah pasti menghapus dosa-dosa. Apa yang bisa menghapus kebaikan-kebaikan dosa-dosa kita? Yang pertama adalah sholat. Maka banyak hadis-hadis Rasulullah menjelaskan seperti as-salawatul khamsu
Wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna. Tuh Pak, salat 5 waktu menghapus dosa. Salat Jumat ini sampai Jumat depan kita salat lagi Jumat menghapus dosa 1 pekan. Ramadan ini sampai ketemu Ramadan yang akan datang, kita puasa Ramadan full, salat qiyam Ramadan full, itu semua menghapus dosa. Makanya kalau ada orang yang salatnya apa tuh Pak, belentang-belentong ya, apa? Kelepang-kelepun ya, kadang salat kadang kagak, berarti dia belum bisa menghapus dosa-dosanya secara keseluruhan. Utang separoh ya. Jadi sholat yang kita lakukan setiap hari itu sudah menghapus dosa. Makanya jangan sampai ada yang ditinggal sholat kita. Bahkan bisa dikatakan dosa besar Pak, orang yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja. Dia nggak sholat tenang aja. Dia nggak sholat nggak merasa berdosa. Dia nggak sholat merasa nggak melanggar perintah Allah. Orang yang tidak sholat sengaja, maka dihukumi dia melakukan dosa apa? Besar. Tuh, na'udzubillah. Maka sebelum kita disolatkan, maka apa? Sholatlah terlebih dahulu. Kalau udah disolatkan Pak, selesai tugas kita di dunia. Makanya selagi kita masih bisa sholat. Bisa berdiri, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, cuma isyarat. Mata kita doang yang bergerak. Sholat. Jadi nggak ada istilah sholat itu diganti dengan yang lain. Karena dia Pak, sholat itu adalah amal yang pertama kali Allah minta pertanggungjawabannya. Jadi nanti kalau kita dilihat Pak, catatan buku harian kita Pak ya, di hadapan Allah, kata Allah, malaikat buka catatan sholatnya, terutama sholat yang 5 waktu. Kata malaikat, ya Allah, ini orang catatannya banyak yang bolong. Kadang-kadang kalau lagi dagang, dia johornya masih di mana-mana, alasannya celananya najis, kotor, dah gua nggak sholat dah. Ntar gua kodo aja. Sampai di rumah kecapean, tidur Pak ya. Boro-boro dia mau kodok tuh Pak ya. Banyak yang bolong ya Allah. Kata Allah, coba buka lembaran sholat sunnahnya. Boro-boro Pak ya. Yang wajib aja pada apa? Bolong, apalagi apa? Yang sunnah. Jadi kalau Bapak sering atau rajin mengerjakan sholat sunnah, maka dia fungsinya adalah menambal sholat fardu yang bolong. Kita kalau ban kita bolong Pak ya, kalau ditambal agak bisa, nggak selamat Pak ya. Makanya ditambal sholat kita yang bolong, ditambal dengan apa? Dengan yang sunnah. Karena itu kerjain yang sunnah, kerjain juga yang apa? Yang wajib. Itu yang pertama Pak. Pahala yang bisa menghapus dosa adalah apa? Kebaikan menghapus dosa adalah apa? Sholat. Kebaikan yang bisa menghapus dosa yang kedua adalah puasa. Terutama puasa Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Ramadan ketemu setahun sekali. Kalau kita atau bapak-bapak ada yang Ramadannya bolong Pak ya, maka dia tidak bisa menghapus dosa. Makanya kalau ada orang yang rajin puasa Ramadan full, dilanjutkan puasa sitan min Syawal full, 6 hari bulan Syawal full, maka dia puasanya bernilai puasa setahun. Siapa Pak? Nabi yang setiap hari puasa.
Setahun Pak puasa. Nabi Nuh alaihissalam. Dalam satu riwayat Nabi Idris, Nabi Nuh setiap hari Pak puasa. Nabi Ibrahim alaihissalam setahun puasa, setahun gak puasa, tahun depan setahun puasa. Nabi Daud alaihissalam puasa setengah tahun. Hari ini puasa, besok enggak puasa, lusa puasa. Terus begitu. Nah, umat Nabi Muhammad cuma disuruh puasa Ramadan dan 6 hari bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasanya Nabi Nuh alaihissalam. Ini boro-boro yang Syawal Pak ya. Ramadan yang utang tahun kemarin masih apa? Gara-gara ngaduk dodol jebol. Pak ya. Dodol doang dari zaman kita bocah sampai udah kiaki ngaduk apa? Jebol juga Pak ya. Kalau ada Pak orang yang sengaja nih Pak, sengaja tidak berpuasa Ramadan, ya, sengaja Pak nggak puasa Ramadan, Bapak mau ganti 1 tahun di bulan lain nggak akan pernah sama nilainya, jauh lebih besar 1 hari di bulan Ramadan. Makanya jangan pernah niat tidak berpuasa. Besok gue ganti kalau bisa lebaran. Lah emangnya ada yang jamin umur kita sampai lebaran? Nggak ada yang jamin. Nah, karena tidak ada yang jamin Pak, kita selalu melakukan hari ini adalah hari terakhir saya hidup. Hari ini tadi kita sholat Isya terakhir. Belum tentu besok kita ketemu sama Isya. Belum tentu. Kalau kita menganggap hari ini terakhir, maka selalu kita semangat. Semangat dalam beribadah, semangat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, semangat membantu menolong orang, semangat tidak pernah menyakiti orang lain. Karena kita tahu bahwa hari ini hari terakhir kita hidup. Kadang-kadang kita apa ya? Lupa sama itu. Nyakitin orang, iya. Ngomongin orang, iya. Na'udzubillah, Pak. Kemudian yang ketiga Pak, pahala kebaikan yang menghapus dosa. Apa Pak? Pergi haji. Almarhum ini termasuk nih Pak, yang sudah sempurna rukun apa? Islam. Dimana kata Nabi, innal haja yahdimu ma kana qablahu. Orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, dia akan dihapus dosa-dosa sebelum dia pergi haji. Dengan sebab dia pergi haji, dosanya apa tuh? Habis. Maka insya Allah Pak ya, mudah-mudahan almarhum ini termasuk orang-orang yang dosa-dosanya habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hari sekalian, karena itu kunci Pak, kunci bertemu kepada Allah supaya kita enak ketemu Allah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 100 berapa terakhir tuh Pak? Ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Jadi kalau kita pengen berharap bertemu Allah, kerjakan amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jadi sebanyak apapun Pak dosa-dosa yang kita lakukan, selama kita yakin bahwa Allah Tuhan kita, yakin tidak ada yang pernah kita sekutukan dengan apapun, dengan bertaubat dan beramal soleh, maka dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada malam hari ini Pak ya, kita yakini bersama almarhum Bapak Haji Ubaidillah mati dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dengan beragama Islam, insya Allah almarhum ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hari sekalian, masih ada 2 lagi Pak. Saya kira cukup saja, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Yang penting umur kita Pak panjang, sehat walafiat, dan bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan khusus buat almarhum Bapak Haji Ubaidillah bin Bapak Haji Muhammad.
Semoga dengan karamah dan mujizat suratul Fatihah, almarhum berada di alam barzakh dalam keadaan bahagia dan senang. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebetulnya yang ketiga ini Pak adalah kebaikan almarhum. Beliau sering banget memberikan zadiah, infak dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu almarhum itu Pak, alhamdulillah ya, kemarin disolatkan dengan ya ada 1000 kali ya, 1000 orang di Masjid At-Taqwa. Seperti apa sih Pak orang yang disolatkan lebih dari 40 orang keutamaannya? Dan ini satu hal yang mahal. Makanya kemarin habis sholatin ada Kong Ajis nggak sini? Kong Ajis WA sama Pak Sawi. Kata Kong Ajis, nanti gua kalau mati gua sholatin sono aja ya, biar banyak yang nyolatin. Pak ya, kata Sawi ini wasiat lu harus tahu lu ya kata gitu. Karena pengen disolatin banyak orang. Seperti apa nanti keutamaan orang disolatkan lebih dari 40 orang? Insya Allah nanti pada episode berikutnya kita sambung Pak ya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.